Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan masalah kenaikan signifikan penderita virus corona di Indonesia per hari yang kini telah mencapai 21.000 lebih dan yang paling banyak berada di Jakarta sekitar 9.000 lebih. Selain daripada angka positif baru tersebut, angka kematian juga mengalami kenaikan. Dengan angka seperti ini, Indonesia kini berada pada urutan kelima dunia yang penduduknya mempunyai jumlah terbanyak yang menderita penyakit corona, khususnya peningkatan jumlah penderita baru setiap hari. Bahkan di sebuah televisi saya melihat ada satu rumah sakit yang terpaksa menggunakan halaman parkir dan ruang-ruang lainnya untuk menampung pasien baru. Dan ada satu rumah sakit lagi, karena tidak bisa lagi menampung pasien yang baru, terpaksa mengembalikan pasien COVID yang sudah berada dalam kondisi yang sangat kritis. Pasien tersebut kembali dan kemudian meninggal dunia. Namun demikian, masyarakat sama sekali tidak terpengaruh dengan kondisi itu. Bahkan mereka bersikap seolah-olah tidak ada masalah. Seolah-olah keadaan seperti biasa saja sebelum terjadinya pandemi corona ini. Mereka biasa saja tidak mempraktekkan protokol kesehatan yang minimum pun, yaitu menggunakan masker. Apalagi menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hanya menggunakan masker saja tidak bisa. Kalaupun digunakan, itu tidak sampai menutupi mulut dan hidung. Nah, ini adalah dua sikap atau kondisi yang paradoks antara kondisi yang mengancam dengan kondisi yang diancam yang berada dalam keadaan santai dan tenang. Kenapa terjadi sikap seperti ini? Ada beberapa faktor. Pertama, COVID-19 ini sudah berlangsung terlalu lama, yaitu sekitar 2 tahun lebih. Dan selalu naik dan naik. Kemudian vaksinasi semakin diakselerasikan, tetapi jumlah penderita COVID justru semakin bertambah dengan cepat dan signifikan. Angka kematian juga begitu. Sehingga masyarakat bosan dengan itu. Banyak bahkan masyarakat berpikir bahwa manusia semua akan mati. Capek kita mencoba menghindarkan dan melawan COVID. Kita anggap saja tidak ada. Mereka menganggap itu tidak ada. Karena menurut mereka semua manusia akan mati. Ada yang mati karena penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit paru-paru, tabrakan, dan sebagainya. Ya, kalau faktor-faktor ini bisa menjadikan manusia mati, COVID juga bisa menjadikan manusia mati. Jadi apa bedanya? Masyarakat berpendapat seperti itu merupakan cermin ketidaktahuan dan keputusasaan, kebosanan, dan tekanan ekonomi yang semakin
mencekik akibat pemutusan hubungan kerja, kemudian tidak ada lowongan kerja tersedia untuk para pelamar, kemudian daya beli masyarakat semakin rendah, dan kemampuan untuk mengembangkan ekonomi semakin sulit, sehingga mereka bersikap tidak mau tahu terhadap kondisi yang ada ini. Padahal meskipun benar manusia itu semua akan mati, kalau kita mempunyai pengetahuan yang sedikit kritis, kita mengakui itu, tetapi mari kita tidak mati, atau jangan kita mau mati karena kebodohan, ketidakpedulian, dan kedegilan. Kita tahu bahwa corona ini sangat mematikan dan sangat berbahaya, membahayakan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan, dan bangsa serta dunia. Tetapi tetap kita hadapi sepertinya tidak ada. Ini kan satu konsep yang tidak benar, perilaku yang tidak benar. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk melindungi diri kita. Dan kalau kita harus mati setelah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Yang penting kita lakukan bagian kita sebagai manusia untuk mempertahankan diri seperti spesies lainnya. Sama dengan COVID-19 yang terus bertahan untuk mempertahankan eksistensinya dengan bermutasi dan menciptakan varian baru seperti Delta. Semestinya manusia atau kita harus berpikir, kita jangan lelah, jangan putus asa, jangan mau kalah dengan COVID-19. Apapun akan kita lakukan kalau musuh sudah berada di depan kita. Musuh membawa pisau, membawa senjata untuk mau membunuh kita. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus melakukan sesuatu walaupun kita nantinya akan terbunuh. Begitu juga menghadapi COVID-19 ini. Jadi sangat keliru kalau kita mempunyai sikap seperti itu. Nah, kenapa misalnya makin banyak korban walaupun semakin banyak orang yang telah divaksinasi? Ini adalah akumulasi dari banyaknya penularan COVID ini dibanding dengan langkah yang bisa dilakukan untuk melawan banyaknya penularan ini. Salah satu penyebabnya adalah perkumpulan manusia di tempat ramai yang jumlahnya ratusan ribuan orang. Ya, kita bisa bayangkan pasti di situ ada orang yang menderita penyakit COVID. Baik itu yang dirasakannya simptomnya ataupun sama sekali tidak dirasakannya, yang kita namakan orang tanpa gejala. Itu pasti ada itu. Tahun lalu kita sudah punya pengalaman. Setelah selesainya libur panjang akibat hari raya dan lebaran atau liburan akhir tahun, langsung angka pertambahan COVID Corona ini bertambah secara drastis. Kita sudah tahu itu, bahwa itu
akan terjadi hal yang sama pada liburan tahun ini. Kita sudah tahu bahwa perkumpulan yang begitu banyak mengakibatkan kenaikan signifikan dan cepat penyebaran angka virus corona. Tetapi kenapa kita masih pergi berkumpul ribuan ke Ancol dan ke tempat-tempat pariwisata lainnya? Mengapa penyelenggara membuka itu? Ini kan sepertinya kita bukan manusia yang berpikir cerdas. Sudah kita tahu bahwa kalau pulang kampung pada liburan itu pasti akan menimbulkan perkumpulan orang banyak, mulai dari stasiun, alat angkut, kemudian di jalan, di stasiun, di rumah, di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kita tetap melakukannya. Sebenarnya kalau kita kaji secara kritis, sikap kita lah atau perilaku kita lah yang menjadikan hal seperti ini terjadi, atau yang kita namakan sebagai sikap yang dibuat sendiri atau antropogenik. Antropogenik, kita sendiri yang melakukannya. Nah, misalnya kalau kita tidak mudik pada liburan panjang, hanya 1 kali saja atau 2 kali saja, atau 1 tahun atau 2 tahun, kan tidak apa-apa. Sekarang sudah banyak alat komunikasi, tanpa harus bertemu kita bisa saling melihat, saling bercanda gurau dan sebagainya. Kenapa kita paksakan kita harus pergi? Hanya untuk menyengsarakan orang yang kita kunjungi dan menyengsarakan kita sendiri dan keluarga kita. Kalau kita mempunyai sifat sabar, hanya 1 tahun atau 2 tahun, ya selanjutnya kan ini akan selesai. Dan setelah selesai kita akan bisa bebas, leluasa untuk mudik atau pulang kampung kapan saja dalam jumlah yang besar. Jadi kita yang bertindak, kita yang menerima akibatnya. Ini yang kita namakan sebab akibat. Pemerintah bukan tidak memberikan peringatan tentang itu, tetapi masyarakat lebih mengutamakan emosi ingin menyampaikan atau meluapkan rasa keinginannya yang terlepas dari perhitungan risiko apa yang akan terjadi pada saat pandemi ini. Kemudian kita bisa juga pahami, kita tidak takut karena memang tidak nampak. COVID-19 itu tidak nampak. Bahkan dengan mikroskop yang konvensional itu tidak nampak. Apalagi dengan mata telanjang seperti ini. Padahal ancaman yang paling banyak terhadap kesehatan itu adalah yang tidak nampak. Kita takut kepada harimau liar, kepada singa, kepada ular, karena nampak dengan mata kita. Jadi orang yang seperti itu bukanlah orang yang cerdas. Mari kita lebih cerdas. Kalau sudah bahaya, apakah bisa dilihat mata atau tidak bisa dilihat mata? Kita harus menghindarinya dan melawannya. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi, udah ribuan kali terjadi pandemi dan ancaman-ancaman lainnya terhadap
eksistensi manusia. Seperti misalnya air bah dengan kisah Nuh, yang seluruh manusia dan makhluk hidup mati kecuali yang masuk ke dalam kapal. Ini ancaman. Sudah ada selalu ancaman kepada manusia. Ada super vulkanik. Seperti misalnya Danau Toba yang meletus sekitar 750 tahun yang lalu, yang menghanguskan hampir 23 makhluk hidup yang ada di dunia, termasuk manusia. Jadi itu selalu ada. Penyakit pes sampai menewaskan 200 juta orang. Flu Spanyol sampai 200 juta orang juga. Kemudian ya penyakit kolera sekitar 1 juta. Jadi ini akan terus datang. Tetapi manusia terus mempertahankan dirinya. Kenapa manusia modern dengan teknologi yang begitu canggih, dengan penemuan penelitian yang semakin canggih luar biasa, dan dengan teknik pengobatan yang semakin canggih, justru pikiran kita semakin turun kualitasnya. Seharusnya kita harus lebih kuat jauh dari manusia sebelum kita untuk menghadapi segala sesuatu yang mengancam eksistensi manusia. Ya, pasti akan ada mati. Udah jutaan mati pada masa pandemi COVID-19 ini. Jutaan. Ini masih akan bertambah kalau kita tidak mengubah perilaku kita. Dalam sejarah evolusi pertumbuhan spesies yang ada di dunia, ada yang musnah keseluruhannya. Seperti misalnya dinosaurus. Ketika asteroid membentur bumi, seluruh dinosaurus mati. Semua mati spesies itu. Spesies-spesies lain juga yang tidak bisa kita hitung jumlahnya juga mati akibat peristiwa alam. Hal yang sama bisa terjadi. Yang menjadi pertanyaan, apakah manusia punah pada COVID-19 ini? Kalau tidak punah semua, berapa banyak yang tidak punah? Berapa banyak yang punah? Apakah sampai 75%? Apakah hanya 50%? Apakah 90%? Kita tidak menginginkan itu. Kalau seandainya harus mati 90% karena abai, tidak mau tahu, kita jangan masuk di antara 90% itu. Kita harus masuk di antara 10% manusia yang hidup, yang bisa bertahan. Sehingga kita bisa meneruskan sejarah manusia. Anda bayangkan bahwa manusia ini sangat rentan terhadap ancaman kepunahan. Banyak sekali. Misalnya emisi karbon dioksida, ya, menipisnya ozon sehingga sinar matahari itu tidak bisa ditampung atau difilter dan menjadikan global warming yang bisa mematikan manusia baik secara langsung maupun
karena pengaruh benda di sekitar kita seperti es yang menjadi mencair, kemudian semua yang ada di sekitar kita suhunya melampaui suhu yang bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Ya. Sebelum ini terjadi, ya, mari kita berjuang keras. Mari kita berperang. Kalau kita berperang melawan penjajah, kita harus juga berperang melawan pembunuh yang lebih gawat dari penjajah. Penjajah itu dari satu negara itu bisa dilihat dan bisa dihadapi dengan senjata, tapi ini tidak bisa dilihat. Berarti dia jauh lebih kuat daripada penjajah manusia dengan segala senjatanya. Jadi tentu kita harus bersatu, seperti halnya menghadapi musuh pada saat perang. Harus bersatu. Ini lebih kuat, ini lebih dahsyat. Harus lebih bersatu. Mari kita saling membantu, memberikan masukan, memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada pemerintah. Jangan kita habiskan waktu kita lebih banyak untuk memprotes kebijakan pemerintah dan anggaran yang dihabiskannya untuk menghadapi atau memberantas COVID-19 dibanding dengan usaha kita untuk membantu pemerintah untuk lebih cepat mengakselerasi vaksinasi ini. Banyaknya korban yang bertambah setiap hari walaupun dilakukan vaksinasi bukan berarti vaksinasi itu tidak efektif atau tidak mempunyai efikasi. Dia efektif, tapi karena penumpukan tadi sudah mulai mencapai puncaknya, maka terjadi jumlah yang begitu banyak. Kalau tidak diimbangi dengan vaksinasi yang lebih gesit, lebih cepat, dan lebih terencana, kita bisa mati 50% atau lebih. Itu makanya kita sangat senang karena pemerintahan Jokowi telah bertekad untuk menambah target vaksinasi menjadi 2 juta satu hari dari 1 juta satu hari. Berarti waktu vaksinasi ini akan berkurang 50%. Jadi waktu yang dihabiskan untuk melakukan vaksinasi 2 dosis itu akan dilakukan dalam waktu melakukan vaksinasi 1 dosis. Jadi tentu kita makin optimis. Tetapi pada masa-masa semakin naiknya angka ini, kita harus berpikir positif dan bertindak positif. Di samping itu, di antara masyarakat yang tidak peduli, ada orang yang berpikir kritis dan cerdas. Mereka takut dan waspada. Tetapi jangan mencapai tingkat fobia atau paranoid sehingga menjadi penyakit yang mengakibatkan ketakutan yang berlebihan sehingga bisa menimbulkan depresi, kecemasan, dan psikosomatik. Yaitu psikosomatik yang mempunyai gejala bagian tubuh kita sakit seperti jantung, paru-paru dan sebagainya. Padahal secara klinis di laboratorium tidak ada. Itu hanya karena depresi, kekhawatiran yang berlebihan sehingga kemungkinan untuk cepat
tertular atau mati itu semakin besar. Jadi mari kita berpikir kritis. Kita bisa waspada, kita bisa takut, karena takut itu membawa kita untuk melawan atau menghindar. Tetapi tidak bisa sampai paranoid atau fobia. Ada sekitar 25% pasien yang seperti itu atau masyarakat Indonesia seperti itu. Mulai dari vaksinasi dia sudah takut, sebelum vaksinasi sudah takut. Setelah vaksinasi sangat takut. Setelah masuk ke ICU dirawat semakin takut. Saya misalnya pada vaksinasi pertama tensi saya naik 160. Kemudian pada vaksinasi kedua tensi saya naik menjadi sampai 204. Kenapa? Karena hanya melihat alat tensi ini tensi saya naik. Dan saya dengar perawat mengatakan di belakang saya tinggi kali. Ini membuat saya stres. Makin naik tensi. Kemudian diukur lagi. Ada yang geleng-geleng kepala. Ini sudah luar biasa. Ini kan membuat ketakutan. Lalu saya telepon teman saya, psikiater, ahli jiwa. Bagaimana mengatasi ini? Karena saya tidak pernah mempunyai tensi sampai 200-an. Lalu dia bilang, sama nakes yang menangani ini, supaya jangan memberitahukan kepada pasiennya bahwa tensinya sangat tinggi. Dia ini akan takut. Tenangkan aja dia, atau bercerita yang lucu-lucu dan tidak memberitahukan yang tensi yang terlalu tinggi. Ceritakanlah cerita yang lucu dan tidak ada hubungannya dengan penyakit. Ya, lalu itu dilakukan. Kemudian beberapa saat kemudian tensi saya diukur dan turun menjadi 135 dan bisa divaksin. Itulah yang sikap minoritas atau sekitar 25% masyarakat. Tapi ini harus kita perhatikan. Untuk itu peranan psikiater atau dokter jiwa dalam manajemen COVID-19 harus dimaksimalkan. Mulai dari vaksinasi sampai ke isolasi di rumah sakit, khususnya di ruang ICU. Pasien-pasien COVID ini yang sudah sangat ketakutan, fobia dan paranoid, tidak bisa tidur sama sekali, tidak bisa menangis, hanya berteriak. Kemudian banyak yang mau bunuh diri. Dibutuhkan tenaga kesehatan jiwa untuk memberikan semacam semangat kepada mereka. Nah, teman saya yang saya anggap dia sangat cemas, saya selalu mengirim lagu-lagu yang lucu-lucu, lagu-lagu romantis pada saat SMA, tetapi dia mengatakan, bagaimana kita melupakan COVID yang begitu ganas? Kita nggak bisa mendengarkan, menikmati lagu ini lagi. Itulah jawabannya. Dan ini hanya salah satu contoh. Banyak sekali yang seperti itu. Kasus ketakutan seperti ini masih hanya ketakutan karena penyakit. Apalagi ditambah dengan ketakutan kehilangan kerja, ketakutan tentang biaya sekolah anaknya, ketakutan dengan masa depan anak-anaknya, dan biaya-biaya lainnya. Jadi depresi itu
bukan hanya berbentuk ketakutan terhadap penyakit. Oleh karena itu, sekali lagi kita minta kepada pemerintah supaya melibatkan psikiater lebih banyak lagi, lebih maksimal. Nah, di pihak lain ada yang menganggap itu sesuatu yang harus diperjuangkan, dipertahankan, lalu berusaha untuk hidup bertahan. Nah, itulah yang kita inginkan berkat usahanya dan tekadnya. Nah, di pihak lain, di pihak masyarakat yang tidak peduli tadi tentang kenaikan angka COVID ini, ya, sebenarnya keluarganya, anggota keluarganya, misalnya istrinya sudah mati karena COVID. Tapi setelah istrinya dikubur, perilakunya tetap seperti biasa, seperti sebelum istrinya meninggal. Ada yang seperti itu. Nah, ini juga merupakan satu penyakit yang perlu ditangani oleh psikiater atau ahli jiwa. Ini sebenarnya pemikiran yang bisa kita katakan gila. Tetapi kegilaannya itu bisa dikontrol dengan memikirkan hanya dirinya sendiri. Ini adalah tipe-tipe kecemasan, depresi, dan perilaku antara yang tidak mau tahu sama sekali dengan yang fobia atau paranoid. Jangan kita juga lelah, jangan kita juga bosan. Itu juga merupakan unsur fisikis yang harus diatasi. Jangan bosan sampai kita menang. Ingat, tidak ada satu jenis COVID pun yang bisa menjamin membunuh virus 100%. Tak ada. Apalagi dalam waktu hanya 2 tahun seperti pandemi COVID ini. Sedangkan vaksin untuk kanker dan AIDS sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun sampai sekarang belum ditemukan. Apalagi ini masih 2 tahun. Itu tentu ada kekurangan di sana sini. Ya. Tetapi kita yakin ini COVID ini, vaksin ini akan bisa dikembangkan semakin bagus. Bahkan vaksin ini bisa ditambah dengan satu atau beberapa substansi kimia yang bisa membunuh atau membantu membunuh penyakit lain selain daripada COVID. Ini bukan hal yang tidak mungkin pada zaman artificial intelligence dan revolusi industri dan era digital ini. Ini bisa terjadi. Tetapi mari kita sabar. Kita tunggu. Kita hadapi dengan tenang, bukan tidak peduli. Pasti akan ada jalan keluar. Tuhan memberikan kita kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Makanya kita disebut sebagai manusia yang cerdas atau Homo sapiens. Kita cerdas melakukan discovery, melakukan ciptaan-ciptaan teknologi di bidang obat dan sebagainya. Ya, jiwa kita juga harus kita tingkatkan. Kita ciptakan kualitas jiwa kita. Kepekaan terhadap bahaya, tindakan yang tepat menghadapi bahaya, kemudian pikiran yang tenang, yang mendorong kita semakin kuat untuk menghadapi ancaman yang ada di depan kita.
Yang penting sekali lagi, lakukanlah prokes dengan benar, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan yang paling penting ikuti vaksin. Jangan takut sama sekali. Efek dari pemberian vaksin itu sangat minimum dan itu biasa terjadi. Dalam ilmu atau dalam penelitian selalu ada saja penyimpangan yang kita namakan deviasi. Bahkan ada error. Itu hal yang terjadi. Kalau diberikan Bodrek kepada 1.000 orang, di antara 1.000 itu bisa ada yang mati, bisa ada yang sakit. Tapi kita belum tentu tahu itu, apakah itu karena pemberian Bodrek ini. Ini mungkin karena penyebab lain, bukan karena adanya perlakuan atau treatment berupa pemberian Bodrek kepada mereka. Itu adalah penyebab-penyebab lain. Atau mungkin ada penyebabnya adalah pemberian obat tadi, tetapi itu sangat kecil. Jadi kalau ada satu peristiwa di satu kota atau di satu negara yang sangat aneh, jangan langsung ditangkap, jangan langsung dipercayai. Pasien ini langsung mati setelah divaksin. Tanpa menganalisis kita menerima ini, sehingga kita takut untuk ikut vaksinasi dan mempengaruhi teman kita untuk tidak ikut melakukan vaksinasi. Ini yang penting kita ingat. Sekali lagi, berpikir kritis dan mengubah perilaku dan mencoba menang untuk melawan spesies lain yang jauh lebih kecil dan jauh lebih bodoh dari kita, karena dia tidak mempunyai pikiran. Dia hanya digerakkan oleh eksistensinya sebagai makhluk, apakah itu makhluk biologis atau tidak, entah apa. Yakinlah, kalau dalam beberapa bulan ini kita mengubah sikap kita, perilaku kita, ini proses penyembuhan atau tercapainya herd community, yaitu sekitar 75% masyarakat sudah kebal karena divaksinasi dan melakukan protokol kesehatan, kita akan terbebas dan ekonomi kita akan bangkit. Kekhawatiran kita tentang masa depan anak kita akan segera hilang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini kepada semua teman-teman saya yang selalu setia mengikuti video saya yang berupa edukasi masyarakat. Sebagai seorang guru besar, saya bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk memberikan edukasi sekecil apapun kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.